Ketika kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atau tanda salib, sebenarnya kita sudah mengungkapkan seluruh bakti kita, rasa hormat kita, pengabdian kita, totalitas hidup kita secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sesama. Dan itulah yang menjadi dasar atau esensi dari kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Dan lewat Injil hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi perintah yang utama dan terutama. Tuhan Yesus merujuk pada dasar kehidupan Kristiani, nilai cinta kasih, sebagai sebuah perintah baru untuk membaharui perintah yang lama. Kalau kita bandingkan dalam kisah perjanjian lama, semangat cinta kasih itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan, tetapi tidak berlaku secara universal bagi manusia. Kita ingat konsep gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu berarti cinta kasih kepada sesama itu menjadi terbatas. Ketika orang lain mengasihi saya, maka saya juga mengasihi orang lain. Dan ketika orang lain membenci saya, maka saya juga membenci orang lain. Tetapi Tuhan Yesus menunjuk pada sebuah nilai yang menjadi dasar persatuan antara Allah dan manusia yang dilandaskan pada semangat cinta kasih. Karena Allah adalah kasih, maka demikian kita juga harus dan wajib untuk saling mengasihi. Meskipun kecenderungan kita sebagai manusia seringkali mengabaikan itu, seringkali tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Seringkali kita tidak mampu mencintai, tetapi Allah tetap mencintai. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dan hari ini kita diteguhkan sekaligus juga untuk mengingat kembali akan spiritualitas ini yang menjadi identitas kita sebagai para pengikut Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan seluruh jiwa raga kita, itu berarti kita mengasihi Allah tanpa syarat. Dalam suka maupun duka, kita harus tetap mengasihi Allah. Demikian juga ketika kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, maka tidak hanya kita mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada mereka juga yang membenci kita atau memusuhi kita. Tentu sebagai manusia, kecenderungan kita adalah hanya terbatas untuk mengasihi orang yang mengasihi kita atau berbuat baik kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita dan mengabaikan orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Tetapi sebagai murid Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan perintah ini kepada kita agar supaya kita senantiasa berlaku seimbang, mengasihi Allah tetapi juga mengasihi sesama. Mari kita berdoa dalam kehidupan kita agar supaya kita mampu untuk menjalankan perintah kasih ini dan menghidupinya secara nyata dalam kehidupan kita.